Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram, NPM A1A020021 dari kelas 1A Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pembimbing Bapak Arsyadani Misbahuddin MPDI. Baiklah, di sini saya akan menampilkan video materi tentang prinsip-prinsip rukun iman dan prinsip-prinsip rukun Islam. Langsung saja, yang pertama adalah tentang prinsip-prinsip rukun iman. Yang pertama adalah pokok ajaran Islam tentang iman. Iman merupakan pondasi paling awal dalam beragama. Oleh karena itu, menanamkan keimanan dalam pendidikan seseorang itu sangat penting. Sebagai umat Islam, ada pokok keimanan yang harus diimani sebagaimana dalam rukun iman. Dalam pemaknaan, iman yaitu pembenaran hati yang disertakan dengan lisan dan perbuatan. Berikut ada 6 rukun iman yang wajib kita ketahui. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat. 6. Iman kepada kode dan qadar. Yang kedua adalah ciri orang beriman dalam Al-Quran. 1. Takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman akan mentaati setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2. 2. Khusyuk dalam sholat. Orang yang telah memiliki keimanan yang kuat akan lebih khusyuk dalam sholat meski banyak gangguan. Terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 2. 3. Senang berinfak. Orang yang beriman tahu bahwa infak dan sedekah adalah bukti keimanan seseorang. Terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 3. 4. Selalu bersyukur. Baik dan buruk yang menimpa seseorang mukmin akan selalu membuatnya bersyukur atas apa yang ia miliki. Itulah ciri dari seseorang yang beriman kuat. Terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 12. 5. Sabar. Seberat dan sesulit apapun ujian yang diberikan, maka ia akan selalu bersabar menghadapinya. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177. 6. Tawakal. Orang yang beriman juga adalah orang yang tawakal dan ikhlas pada setiap ketetapan dan takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 23. 6. 7. Tidak mengerjakan hal yang sia-sia. Orang yang beriman tidak akan melakukan hal yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Ia justru terlalu sibuk untuk melakukan ibadah yang akan menambah keimanannya. Terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 3. 8. Senang mendengar bacaan ayat Al-Quran. Keimanan dalam hati mereka juga semakin bertambah ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran. Terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2. Yang ketiga adalah fungsi keimanan dalam kehidupan. 1. Iman dapat menimbulkan ketenangan jiwa. 2. Iman akan menimbulkan kasih sayang antar sesama. 3. Lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. 4. Iman akan membebaskan manusia dari kekuasaan orang lain. 5. Orang beriman akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Membawa keberkahan di langit dan di bumi. 7. Memberikan ketenangan dalam jiwa. 8. Dijanjikan akan mendapatkan surga. 9. Dengan iman hidup akan terarah. 10. Iman membawa manusia pada kedamaian. 11. Dengan iman hidup kita lebih sederhana. 12. Iman membuat kita menjadi lebih sadar. 13. Dengan iman kita akan menjadi lebih semangat dalam mencapai sesuatu. 14. Iman disertai dengan amal soleh dapat menjadi kunci akan dibukakannya kehidupan yang baik, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya, pokok bahasan yang kedua adalah prinsip-prinsip rukun Islam. 1. Rukun Islam dan fungsi dalam kehidupan. Rukun Islam adalah 5 tindakan dasar dalam Islam, dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan muslim. Rukun Islam terdiri dari 5 perkara, yaitu sebagai berikut. 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyatakan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. 2.
mengerjakan sholat 5 waktu, ibadah sembahyang 5 waktu sehari semalam. 3. Mengerjakan puasa di bulan Ramadan, berpuasa dan mengendalikan diri selama bulan suci Ramadan. 4. Membayar zakat, memberikan 2,5% dari uang simpanan kepada orang miskin atau yang membutuhkan. 5. Menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, pergi beribadah Mekah setidaknya sekali seumur hidup bagi mereka yang mampu. Fungsi rukun Islam dalam kehidupan adalah mengetahui bahwa rukun Islam merupakan pondasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan rukun Islam sebagai urgensi dalam kehidupan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan ukhrawi. Untuk itu, jadikan penerapan rukun Islam ini dalam mencapai memperindah diri, membersihkan jiwa, dan menyambungkan diri dengan Tuhan dalam menggapai terwujudnya manusia yang sempurna dari segi wujud pengetahuannya. Yang kedua, pokok ajaran Islam tentang ihsan serta hubungannya dengan akhlak. Trilogi iman, Islam, ihsan sering disamakan dengan trilogi akidah, ibadah, akhlak. Dengan menyandingkan dua trilogi itu, maka ihsan sama dengan akhlak. Istilah akhlak sebenarnya masih bersifat netral, bisa baik dan buruk. Tetapi jika disebut sendirian, maka yang dimaksud adalah akhlak yang baik, mulia, dan terpuji. Pendekatan ihsan dan akhlak sama-sama mencari yang terbaik, terpuji, dan termulia. Ihsan adalah melakukan yang terbaik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah mahda maupun ibadah ghairu mahda. Sementara itu, akhlak adalah melakukan yang terbaik terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pribadi, keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Tetapi jika ingin membedakannya, maka ihsan melampaui akhlak. Misalnya adil. Adil adalah salah satu akhlak mulia, tetapi ihsan bisa lebih tinggi dari adil. Menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain adalah akhlak mulia, tetapi membalas perilaku buruk seseorang dengan kebaikan adalah ihsan. Apabila iman tertanam kuat dalam diri seseorang, maka ia akan menjadi muslim yang baik, yang akan menjalankan ajaran Islam dalam seluruh aspek hidup, tidak hanya dalam ritual semesta. Hasilnya, pengalaman itu akan melahirkan akhlak mulia dan terpuji, dan puncaknya melahirkan sikap ihsan. Yang ketiga adalah hubungan iman, ilmu, dan amal. Yang pertama adalah hubungan iman dan ilmu. Pengertian iman berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Yang kedua adalah hubungan iman dan amal. Amal saleh merupakan wujud dari keimanan seseorang, berarti orang yang beriman pasti akan beramal saleh. Iman dan amal ibarat sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Iman tanpa amal saleh juga diibaratkan sebagai pohon tanpa buah. Dengan demikian, seseorang mengaku beriman harus menjalankan keislamannya. Yang ketiga adalah hubungan ilmu dan amal. Hubungan ilmu dan amal dapat difokuskan pada dua hal. Pertama, ilmu adalah pembimbing amal perbuatan. Kedua, jika orang itu berilmu, maka harus diiringi dengan amal. Begitu pula dengan ilmu akan bernilai jika diamalkan. Seperti yang seharusnya, apabila kita berilmu, lalu kita pun harus mengamalkannya. Keutuhan ketiga aspek tersebut dalam pribadi muslim sekaligus merealisasikan tujuan Islam sebagai agama pembawa kedamaian, ketentraman, dan keselamatan. Sebaiknya, pengabaian salah satu aspek akan mengakibatkan kerusakan dan kehancuran. Contohnya saja agama. Iman berfungsi untuk memberikan arah bagi seorang ilmuwan untuk mengamalkan ilmunya. Dengan didasari oleh keimanan yang kuat, pengembangan ilmu dan teknologi
akan selalu dapat dikontrol, berada pada jalur yang benar. Sebaliknya, tanpa dasar keimanan, ilmu dan teknologi dapat disalahgunakan, sehingga mengakibatkan kehancuran orang lain dan lingkungan. Nah, mungkin hanya itulah video materi tentang prinsip-prinsip rukun iman dan prinsip-prinsip rukun Islam yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Dan apabila dalam video ini penyampaian materi saya masih terdapat kekurangan, saya meminta maaf. Saya akhiri, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.